50 jenderal dan perwira Australia tewas dihantam rudal Rusia angkatan bersenjata. The repugnant post made today of an image, a falsified image, of an Australian soldier, the Chinese government should be totally ashamed of this post. It diminishes them in the world's eyes. Federasi Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Australia dalam operasi khusus Indonesia yang berlangsung sejak Australia klaim pulau pasir miliknya. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Australia di dekat desa, wilayah Darwin, Australia. Serangan Rusia dan TNI itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Amerika Australia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 50 jenderal dan perwira Australia tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan elit, pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah Pulau Pasir NTT, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Sementara itu pada 20.20 waktu setempat, rudal jarak jauh kaliber lainnya menghancurkan 10 howitzer M777 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh Barat ke rezim Australia 10 hari lalu. Adapun pukul 19.20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak pos militer dengan personel, senjata dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanis Terpisah ke-14 yang tiba dari kota tersebut ke zona pertempuran di Pulau Pasir. Lebih dari 100 personel militer angkatan bersenjata Australia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Pada 2.05 Rusia dan Indonesia juga berhasil menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer Brigade Infanteri Bermotor ke-56 angkatan bersenjata Australia dikalahkan. Rusia mengklaim serangan itu menewaskan 200 gerilyawan, termasuk tentara bayaran asing yang merupakan bagian dari brigade ini, serta 2 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda Grad, 10 kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Angkatan bersenjata Australia menderita kerugian yang signifikan dari pertarungan kontra baterai. Seorang prajurit dari Brigade Infanteri Bermotor ke-22 Angkatan Bersenjata Australia yang ditawan di dekat desa Premoga mengatakan bahwa selama 10 hari terakhir di unit artileri yang beroperasi ke arah Darwin, kerugiannya berjumlah 380 orang, termasuk 90 tidak dapat diperbaiki. Angkatan bersenjata Federasi Rusia dan Indonesia tanpa ampun terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem pertahanan Australia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan Pulau Pasir. Australia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut, namun menurut klaim pihak setempat, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia yang dibantu tentara Rusia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula, lebih dari 40 prajurit Australia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pick-up hancur. Demikian laporan pihak Rusia yang dikutip Kamis 17 November. Selain di perbatasan Pulau Pasir, Australia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di wilayah lain. Pasukan Australia terdiri dari 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Pasukan elit sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia dan Rusia melakukan penyergapan dari sisi lain. Australia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih. Imbuh laporan tersebut, lebih dari 200 personel militer Australia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau UR-77 ditangkap. 18 prajurit Australia menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Indonesia maupun Australia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Indonesia justru semakin memperluas cakupan serangan. Pusat komando militer hingga fasilitas gudang senjata Australia menjadi sasaran utama. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Australia di dekat desa. Wilayah Darwin, Australia. Serangan Rusia dan TNI itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Amerika Australia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 50 jenderal dan perwira Australia tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan elit, pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah Pulau Pasir NTT, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Minggu 20 November.
Sementara itu pada 2020 waktu setempat, rudal jarak jauh kaliber lainnya menghancurkan 10 Howitzer M777 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh Barat ke rezim Australia 10 hari lalu. Adapun pukul 19.20 rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak posko militer dengan personel, senjata, dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 yang tiba dari kota tersebut ke zona pertempuran di Pulau Pasir. Lebih dari 100 personel militer Angkatan Bersenjata Australia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Lebih dari 100 personel militer Angkatan Bersenjata Australia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Pada 2.05 Rusia dan Indonesia juga berhasil menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer Brigade Infanteri Bermotor ke-56 Angkatan Bersenjata Australia dikalahkan. Rusia mengklaim serangan itu menewaskan 200 gerilyawan, masuk tentara bayaran asing yang merupakan bagian dari brigade ini, serta 2 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda Grad, 10 kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Angkatan Bersenjata Australia menderita kerugian yang signifikan dari pertarungan kontra baterai. Seorang prajurit dari Brigade Infanteri Bermotor ke-22 Angkatan Bersenjata Australia yang ditawan di dekat desa Remboga mengatakan bahwa selama 10 hari terakhir di unit artileri yang beroperasi ke arah Darwin, kerugiannya berjumlah 380 orang termasuk 90 tidak dapat diperbaiki. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Indonesia tanpa ampun terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem pertahanan Australia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan Pulau Pasir. Australia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut, namun menurut klaim pihak setempat, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia yang dibantu tentara Rusia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula, lebih dari 40 prajurit Australia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pick-up hancur. Demikian laporan pihak Rusia yang dikutip Kamis 17 November. Selain di perbatasan Pulau Pasir, Australia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di wilayah lain. Pasukan Australia terdiri dari 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Pasukan elit sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia dan Rusia melakukan penyergapan dari sisi lain. Australia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih. Imbul laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Australia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau UR-77 ditangkap. 18 prajurit Australia menyerah. Thank you.